Tan Malaka, dia bukan cuma tokoh kemerdekaan, dia juga pemberontak sejati yang udah muak ngeliat bangsa ini yang terus-terusan dibegoin. Di saat orang-orang sibuk ngomongin penjajahan fisik, tentara, senapan, dan kolonialisme, tapi justru Tan Malaka malah fokus ke penjajahan yang lebih berbahaya, yaitu penjajahan pikiran. Buat dia, bangsa ini bukan sekedar dijajah sama Belanda, kita juga lagi dijajah sama cara berpikir yang bego, kampungan, dan gak berkembang. Mentalitas yang percaya kalau nasib bisa diubah sama benda mati kayak jimat atau penyakit yang bisa sembuh cuma karena air doa. Bayangin aja, di era teknologi yang makin gila, kita masih percaya ada dukun yang bisa manggil arwah buat penglaris kekayaan. Gak heran jadinya Tan Malaka muak dengan hal itu. Dia bilang semua itu sebagai logika mistika, logika semu yang dipelihara turun-temurun kayak warisan keluarga padahal isinya racun. Racun buat ngerusak akal sehat lu sampai sekarang. Di mata dia, bangsa ini ibaratnya kayak orang dewasa yang masih minum susu pakai dot bayi. Udah gede tapi otaknya stuck di pola pikir zaman artefak. Misalnya aja, ada orang yang takut sama petir karena dikiranya ada dewa yang lagi ngamuk. Lo bisa lihat sendiri, setiap kali ada banjir, bukannya ngecek sistem drainasenya, tapi malah nyari-nyari siapa yang salah buang sajen di tempat itu. Ada juga orang pas usahanya bangkrut, bukannya introspeksi, malah langsung nuduh tetangga kalau dia kena santet. Dan kalau jodoh nggak datang-datang, bukannya upgrade diri, malah sibuk nyari primbon atau weton biar auranya bersih. Nah ini bagi gua pola pikir tolol yang bikin orang berhenti mikir. Karena mikir itu capek, dan yang paling penting mikir itu bikin lo nggak gampang dikibulin. Tapi justru disitulah letak masalahnya. Karena masyarakat yang suka mikir itu bahaya banget buat sistem yang pengen masyarakatnya manut total kayak robot. Dan ingat, lo nggak butuh senjata buat ngendalin orang bego. Cukup kasih mereka rasa takut, bungkus pakai mistik, dan tambahin narasi agama dikit. Udah, kelar, gue jamin bakalan nurut semua. Ibarat udah kayak domba yang digiring sama majikannya. Tan Malaka tahu banget, satu-satunya jalan biar bangsa ini bangkit adalah dengan logika, ilmu pengetahuan, dan cara berpikir rasional. Dia sadar, kebodohan itu bukan sekedar karena kurang sekolah, tapi karena dari kecil kita diajarin buat takut mikir. Tanya dikit aja dibilangnya kurang iman, kritisin hal yang gak masuk akal dibilangnya sesat, tanya soal surga dan neraka malah dicap ateis. Lo gila ya? Dan ternyata sistem ini dibangun biar lo diem, patuh, dan gak pernah tanya kenapa hidup lo gini-gini aja. Dan disitulah muncul buku yang berjudul Madilog, yaitu materialisme, dialektika, dan logika. Bukan buku yang isinya teori tinggi buat para dosen, tapi buku perlawanan buat masyarakat kecil. Tan Malaka bikin buku itu supaya orang biasa bisa ngerti bahwa mikir itu hak semua orang, bukan cuma milik kaum elit. Tapi sayangnya buku itu dianggap bahaya. Lo pikir kenapa? Karena pemerintah dari dulu sampai sekarang takut kalau masyarakatnya mulai mikir, takut kalau otaknya mulai nyala. Karena begitu masyarakat mikir, sistem yang ada sekarang ini bakalan goyang. Ironis kan? Ya memang, di negara yang katanya udah merdeka, buku yang ngajarin lo buat pakai otak malah dilarang. Kayak lo tinggal di rumah tapi nggak boleh nyalain lampu. Sehingga kalau lo hidup di dunia gelap, gampang banget buat dikibulin. Masalahnya, racun ini nggak mati-mati. Sampai hari ini masih dikonsumsi berjamaah. Acara di TV masih ngasih panggung ke dukun yang bacain mantra sambil garuk-garuk tanah. Pemuka agama yang sibuk jualan air berkah yang katanya bisa nyembuhin penyakit kanker. Dan ini semua bukan lagi kepercayaan, tapi udah berubah jadi industri. Industri kebodohan yang hidup dari ketakutan orang-orang yang gak pernah diajarin cara mikir. Dan negara diem, kadang malah ikutan nimbrung. Ada toko publik yang promosin air doa di TV nasional yang beli malah jutaan. Ada juga pejabat yang minta restu ke dukun sebelum kampanye, tapi juga ikut ambil bagian dalam konser kebodohan masal ini. Karena bodohnya rakyat adalah garansi stabilnya kekuasaan. Tan Malaka udah bilang dari dulu, bangsa ini nggak bakal maju kalau logikanya masih ditaruh di bawah sandal. Tapi suara dia dikubur, bukunya dikunci, namanya dimuseumkan, bukan dipelajari. Padahal isi pikirannya lebih hidup dari semua orasi kemerdekaan yang lo hafal di sekolah. Jadi kalau lo masih percaya sama jimat, dukun, dan segala bentuk omong kosong mistik yang dijual kayak gorengan di pinggir jalan, itu bukan cuma lo lagi bego, itu artinya lo lagi bantuin sistem buat nyeret bangsa ini di kubangan kebodohan. Dan gue kasih tahu aja, gak ada revolusi yang lahir dari orang-orang tolol semacam itu. Lo bisa bilang logika mistika itu sekedar warisan budaya, tapi faktanya banyak orang di negeri ini yang dengan polosnya nganggep itu bagian dari agama. Padahal logika mistika itu bukan iman, bukan ajaran suci, tapi ilusi kolektif yang diwarisin turun-temurun. Dan gilanya ilusi ini sekarang udah jadi komoditas, dibungkus rapi, dijual laris, dan dikasih stempel halal. Di negeri ini, agama udah terlalu sering dicampur adukin sama tahayul, iman dicemari sama kebodohan massal. Lo bisa lihat sendiri, gak perlu jauh-jauh. Coba buka aplikasi online, ketika aja kata ruqyah, sunnah, atau berkah, lo bakal nemu barang-barang absurd kayak garam ruqyah, air zam-zam isi ulang yang dikirim pakai ekspedisi, parfum yang katanya bisa bikin rezeki lancar, sampai krim wajah yang katanya dicelupin doa. Semua dibungkus kata-kata manis, padahal isinya kosong. Nah ini menunjukkan penipuan yang dibalut dengan bau-bau agama. Dan ini bukan sekedar dagang, ini pelecehan terselubung terhadap agama. Agama yang sejatinya ngajarin lo buat berpikir, malah dipakai buat nutupin logika.
Orang nggak lagi disuruh pakai akal sehat, tapi disuruh takut. Takut kena santet, takut karma, atau takut ada jin yang iseng yang ngumpet di lemari pakaian lo. Yang dijual bukan solusi, tapi rasa panik. Yang diberi bukan pengetahuan, tapi ketakutan. Dan karena logika mistika ini udah merembet kemana-mana, semua lini kehidupan jadi ikut rusak. Banyak orang lebih milih ke dukun daripada ke dokter. Sakit kepala dikira gangguan setan. Bahkan penyakit kanker pun dianggap kena santet. Akhirnya bukannya sembuh, malah makin parah karena telat penanganan. Nah ini jujur aja menurut gua, itu begonya bukan main. Pendidikan juga nggak kalah miris. Anak disuruh hafalin doa panjang biar nilainya bagus, bukan diajarin cara mikir logis. Kalau ada anak pinter debat atau kritis, malah dicap kebanyakan nanya, disuruh diem, dan disuruh nurut. Sekolah jadi tempat jinakin otak, bukan ngasah logika. Coba lu bayangin, gimana caranya bangsa ini maju kalau generasi mudanya dilarang mikir. Ekonomi kita juga udah mampus pelan-pelan. Banyak pelaku usaha kecil yang lebih sibuk nyari hari baik buat buka toko daripada belajar soal strategi digital marketing. Mereka sibuk beli ardoa dari dukun biar dagangannya laku, tapi malas belajar algoritma atau cara bikin konten promosi. Padahal yang bikin pelanggan datang itu bukan aura dukun, tapi kualitas produk dan branding lo sendiri. Tapi ya gitu, logika mistika udah jadi alat penenang buat orang yang malas mikir. Yang paling nyesek semua ini dibiarin, bahkan didukung. Karena makin banyak orang percaya mistik, makin gampang mereka dikendalikan. Pemerintah dan elit agama itu tahu. Makanya masyarakat dikasih ilusi, dikasih harapan palsu. Lo disuruh sabar, bukan kritis. Lo disuruh banyak doa, bukan banyak baca. Lo disuruh percaya karma, bukan hukum sosial. Dan lo dikasih perasaan bersalah kalau berani mikir beda. Dan selama logika mistika masih jadi menu utama masyarakat, jangan mimpi kita bisa bersaing sama negara lain. Negara yang pintar udah sibuk ngomongin AI, robot, nah kita masih debat soal setan, surga, dan debat agama. Gokil nggak sih? Dan kalau lo masih nyaman hidup dalam mistik, berarti lo bagian dari masalah, bukan cuma korban, tapi juga sebagai penerus kebodohan. Dan ingat, negeri ini nggak bakal maju kalau isi kepalanya cuma diisi sama mantra, sajen, bukan data atau ilmu. Nggak bakal kuat kalau sandarannya mistik, bukan logika. Dan nggak bakal merdeka kalau rakyatnya lebih takut sama jin, setan, demit daripada koruptor atau predator. Bangsa ini hancur bukan karena kurang doa, tapi karena terlalu banyak orang yang takut pakai otaknya. Kebanyakan dari kita lebih nyaman jadi pengikut ketimbang jadi pemikir. Kita lebih rela percaya ramalan daripada realita. Kita lebih suka disuapin cerita horor ketimbang fakta, walaupun itu menyakitkan. Bukan karena nggak bisa mikir, tapi karena mikir itu nggak enak. Karena mikir itu bikin lo sadar kalau lo udah ditipu selama ini. Dan kebanyakan orang lebih milih terus ditipu, asal hidupnya kelihatan tenang. Lo tahu nggak apa yang lebih serem dari tuyul atau setan? Yaitu sistem yang bikin lo miskin tapi nyuruh lo sabar, dan sistem yang ngasih lo gaji UMR tapi bikin harga naik tiap minggu. Tapi ajaibnya banyak orang masih nyalain karma, nyalain nasib, dan nyalahin dosa leluhur mereka. Padahal yang nyolong hak lo itu bukan setan gentayangan, tapi manusia yang senyum depan kamera sambil ngelus-ngelus dompet rakyat. Gue muak banget sama budaya yang ngebungkus kebodohan pakai ayat. Muak sama pemuka agama palsu yang dagang rasa takut. Dan muak sama dukun yang laku karena korbannya emang ogah belajar logika. Coba dipikir, gimana bisa garam ditaruh di pojok rumah buat ngusir setan, tapi nggak bisa ngusir koruptor? Dan gimana bisa bulu perindu bisa datangin jodoh, tapi nggak bisa datangin lowongan kerja? Lo mau bangsa ini bangkit, mulai dari berhenti jadi budak kebodohan. Jangan asal share video yang isi ceramahnya cuma ancaman. Jangan asal aminin motivator agama yang cuma jual harapan palsu. Stop nyari solusi gaib buat masalah yang nyata. Dunia nggak akan berubah cuma karena lo nyalain dupa atau minum air botol dari doa. Jangan jadi manusia yang bisa diputer-puter kayak yoyo tiap ada isu agama. Karena justru logika itu anugerah paling suci yang Tuhan kasih, tapi nggak semua orang mau pakai. Bangsa yang terus mikir akan terus diseret kayak mayat hidup. Disuruh milih pemimpin bego, dipaksa tunduk sama sistem tolol, dan diajarin terima nasib kayak budak yang gak boleh protes. Jadi mikir itu bukan pilihan, itu keharusan. Karena kalau lo gak mulai mikir dari sekarang, besok-besok lo bakal lihat anak lo tumbuh di negara yang sama begonya dan nyeseknya kayak hari ini. Dan itu salah lo.